Halo Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Saya Dr. Dewi dari kanal Tahu Gak Sih Lu? Saat ini, hati dan doa kita semua tertuju pada saudara-saudara kita yang baru saja menghadapi musibah banjir, seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Setelah air surut, seringkali muncul rasa lega. Namun, sebagai seorang profesional kesehatan, saya harus mengingatkan kita semua bahwa fase pasca banjir justru membawa ancaman kesehatan yang tak kalah serius. Ancaman ini tidak terlihat, namun dampaknya bisa fatal. Fase ini adalah perang melawan kuman dan bakteri yang terbawa oleh air kotor. Dan musuh terbesar yang wajib kita waspadai bersama adalah penyakit yang sering dijuluki kencing tikus, atau dalam istilah medisnya, leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri bernama Leptospira. Bakteri ini hidup subur di air banjir yang tercemar, terutama oleh urin hewan pengerat seperti tikus. Kontak langsung dengan air atau lumpur yang terkontaminasi, bahkan melalui luka kecil di kulit Anda, sudah cukup menjadi gerbang masuk bagi bakteri ini ke tubuh. Gejala awal leptospirosis seringkali menipu. Awalnya, ia sangat mirip dengan flu biasa. Penderita akan mengalami demam tinggi mendadak, sakit kepala hebat, terutama di bagian belakang mata, nyeri otot di betis atau punggung, dan mata merah. Seringkali, gejala ini diabaikan karena dianggap hanya kelelahan. Namun, jika tidak segera ditangani, bakteri ini dapat menyerang organ vital seperti ginjal, hati, bahkan otak. Dalam kasus yang parah, ini bisa menyebabkan penyakit kuning, jaundice, dan gagal ginjal yang berpotensi menyebabkan kematian. Inilah mengapa pencegahan dan penguatan imunitas sangat penting. Lalu, bagaimana cara kita memperkuat benteng pertahanan tubuh kita di masa kritis ini? Selain menjaga kebersihan diri dan lingkungan, cuci tangan, menggunakan alas kaki, dan memastikan air minum layak, nutrisi memainkan peran sentral. Mengonsumsi makanan yang tepat bukanlah obat, tetapi ia adalah amunisi yang dibutuhkan sel-sel imun Anda untuk siap siaga melawan infeksi termasuk leptospira. Saya akan merekomendasikan 5 makanan wajib konsumsi yang mudah diakses dan sangat efektif untuk menjaga imunitas pasca banjir. Jambu biji dan jeruk, vitamin C tinggi. Tubuh yang stres karena bencana membutuhkan pemulihan cepat. Jambu biji dan buah sitrus seperti jeruk adalah sumber vitamin C terbaik. Vitamin C bukan hanya sekedar antioksidan. Ia adalah nutrisi kunci yang membantu produksi sel darah putih, yaitu pasukan utama yang menyerang kuman. Pastikan Anda mengonsumsi buah-buahan ini setelah dicuci bersih menggunakan air matang atau air yang sudah disterilkan untuk menghindari kontaminasi silang. Ini adalah pertahanan dasar yang sangat penting. Bawang putih, alisin. Bawang putih adalah antibiotik alami dari dapur. Komponen utamanya, alisin, telah terbukti memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Konsumsi bawang putih, baik yang dimasak atau jika Anda tahan sedikit mentah, secara teratur dapat membantu memperkuat respons tubuh terhadap invasi bakteri. Menambahkannya pada setiap masakan Anda bukan hanya menambah rasa, tetapi juga menambah lapisan perlindungan imun. Jangan takut dengan baunya, ini adalah aroma kesehatan. Jahe dan kunyit, anti-inflamasi. Pasca banjir, tubuh sering mengalami peradangan mikro akibat paparan lingkungan kotor. Jahe dan kunyit adalah pasangan ahli dalam meredakan peradangan. Kurkumin dalam kunyit dan senyawa dalam jahe bekerja sebagai agen antiinflamasi kuat yang mengurangi beban kerja sistem imun Anda. Dengan peradangan yang terkontrol, sistem imun dapat fokus penuh pada pertempuran melawan infeksi, bukan hanya melawan stres internal. Minuman hangat dari jahe dan kunyit juga sangat baik untuk menenangkan saluran pencernaan. Ikan teri dan telur, protein dan zinc. Sistem imun kita dibangun dari protein. Untuk memproduksi antibodi dan sel imun baru dengan cepat, tubuh membutuhkan asupan protein berkualitas tinggi dan mineral penting.
Ikan teri yang sering diolah dan mudah didapat adalah sumber protein dan, yang lebih penting, zinc, seng. Zinc adalah mineral yang sangat krusial, bahkan kekurangan sedikit saja dapat mengganggu fungsi kekebalan tubuh. Telur juga merupakan alternatif protein yang cepat, murah, dan mudah diolah, memastikan bahan baku pertahanan tubuh Anda selalu tersedia. Tempe dan probiotik, kesehatan usus. Tahukah Anda, sekitar 70 hingga 80% sel imun kita berada di usus. Usus yang sehat berarti imunitas yang kuat. Makanan fermentasi seperti tempe dan yogurt probiotik mengandung bakteri baik yang menjaga keseimbangan mikrobioma usus. Tempe, sebagai makanan pokok, sangat mudah didapatkan dan diolah. Dengan menjaga usus tetap harmonis, kita memastikan bahwa markas besar sistem imun kita berfungsi pada efisiensi maksimum. Jika usus kotor, pertahanan tubuh pun akan lemah. Sobat sehat, krisis pasca bencana menuntut kita untuk bersikap proaktif. Ingatlah, menjaga kebersihan adalah pertahanan luar dan nutrisi yang baik adalah pertahanan dalam. 5 makanan ini adalah investasi kesehatan yang terjangkau dan efektif. Namun, sebagai seorang dokter, saya wajib memberikan catatan penting ini. Disclaimer medis, konsumsi makanan bergizi adalah upaya pencegahan dan dukungan, bukan pengobatan. Jika Anda atau anggota keluarga Anda mulai menunjukkan gejala leptospirosis, demam tinggi yang tidak turun, sakit kuning atau nyeri otot yang hebat, jangan menunda dan jangan mengobati sendiri. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat, dokter, atau puskesmas. Penanganan leptospirosis membutuhkan antibiotik yang tepat dan kecepatan penanganan adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa. Jaga diri Anda, jaga keluarga Anda. Tetap tenang, waspada, dan sehat selalu.